Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Laboratorium pembuatan sabu-sabu digerebek polisi. Salah satu tersangka merupakan WNA asal Iran. Seorang remaja di Indramayu tewas dianiaya 7 pria yang sedang mabuk. Terpukul tarif impor yang dibebankan oleh Amerika Serikat, perajin dan eksportir keramik pleret Purwakarta merugi ratusan juta rupiah. Ya, jadi laboratorium sabu-sabu rumah kontrakan di Meruya, Jakarta Barat digerebek polisi. Peraciknya ternyata warga negara asing asal Iran yang sengaja datang ke Indonesia untuk berbisnis narkoba. Aparat kepolisian menggerebek sebuah rumah kontrakan di Meruya, Jakarta Barat yang menjadi markas peracikan narkoba. Di dalamnya terdapat 123 liter cairan bahan baku sabu-sabu. Petugas menangkap 2 pria, di mana salah satunya merupakan warga negara asing asal Iran. Juru masak itu sengaja datang ke Indonesia karena memiliki keahlian meracik sabu-sabu, sementara rekannya bertindak menyiapkan perlengkapan dan bahan-bahan. Kedua tersangka berencana meracik sabu-sabu sebanyak 4 kg. Tersangka ini datang dari negaranya sana, datang ke Indonesia dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan dia jauh-jauh hari sebelumnya. Di sini diawaki oleh warga di sekitar Meruya sana. Begitu bahan ditumpuk di sana, dia datang, dia melaksanakan proses kimiawi ini untuk menjadi narkotika. Di sini ditemukan barang bukti sabu cair kurang lebih 128 liter sabu cair atau liquid methamfetamin. Dari 1 liter sabu cair ini bisa diolah menjadi antara 1 kilo sampai dengan 4 kilogram sabu dengan grade tertentu. Tersangka asal Iran ini masuk dalam jaringan narkoba internasional Bulan Sabit Emas atau Golden Crescent. Tersangka harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Lakukan pengeroyokan terhadap warga, 4 anggota kelompok silat di Bandung ditangkap aparat. Tersangka menganiaya lantaran tak senang ditegur saat berkonvoi sepeda motor. Kamera ponsel merekam momen saat beberapa anggota kelompok silat mengeroyok pria di Jalan KHP Mustofa, Kota Bandung. Insiden yang terjadi pada 5 Juli lalu bermula ketika kelompok pesilat menggelar konvoi sepeda motor usai menghadiri kegiatan di Gor Saparua. Di momen yang sama, seorang warga menegur konvoi kendaraan tersebut lantaran mengganggu dan menimbulkan kebisingan. Tak terima ditegur, 4 pesilat menganiaya korban hingga terluka di bagian pelipis. Para tersangka diamankan aparat pada 10 Juli 2025. Berdalih korban mengganggu lebih dulu hingga mereka terpancing melakukan pengeroyokan. Kejadian pada saat kelompok silat tersebut kembali dari kenaikan tingkat melewati daerah kampus ITENAS, korban melihat iring-iringan motor tersebut. Menurut versi korban bahwa korban menegur karena para kendaraan bermotor tersebut berlaku ugal-ugalan. Kalau dari versi tersangka bahwa korban melempar botol aqua. Kemudian karena hal tersebut, para pelaku turun dari motor dan melakukan pengejaran dan pengeroyokan terhadap korban. Dari hasil tersebut, tim dari jajaran Preskrim Polres Bandung dan Polsek Cibening Kaler melakukan penyelidikan dan alhamdulillah bisa menangkap ke-4 pelaku. Kini ke-4 pesilat telah ditahan dan terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Ya, 7 orang penganiaya remaja hingga tewas di Indramayu diringkus polisi. Peristiwa dipicu ketersinggungan para pelaku karena korban menggeber sepeda motornya. 7 tersangka penganiayaan terhadap seorang remaja berinisial EL digiring anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu untuk menjalani pemeriksaan Jumat siang. Dari 7 tersangka, 5 diantaranya masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Penganiayaan terjadi saat para tersangka berpesta miras di Desa Malang Sekarang, Kecamatan Jatibarang. Korban yang berada di lokasi yang sama menggeber sepeda motor miliknya hingga menyulut amarah para tersangka. Dalam kondisi mabuk, mereka kemudian mengeroyok korban yang masih berusia 17 tahun hingga meninggal dunia. Pada saat pemuda itu berkumpul itu sedang dalam kondisi minum minuman keras. Karena merasa tersinggung, sekelompok pemuda ini akhirnya berdiri. Namun motor terus berlanjut. Namun motor ini kembali putar arah. Pada saat putar arah itu, para pemuda ini mengambil batu, kemudian menghimpit di arah kanan dan kiri kendaraan bermotor dan melemparkan batu. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain itu sejumlah barang bukti seperti batu yang digunakan para tersangka untuk menganiaya korban telah ditemukan. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Kita ke informasi berikutnya, selebgram berinisial LM dilaporkan ke Siberpolda Jawa Barat terkait dugaan penyebaran video asusila yang beredar di situs pornografi. Surat panggilan kedua segera dilayangkan penyidik menyusul LM yang tak hadir dalam pemeriksaan pada Jumat pekan lalu. Penyidik Direktorat Reserse Siber Ditresiber Polda Jawa Barat telah menerima laporan pengaduan dari sejumlah advokat terkait beredarnya video asusila selebgram LM. Sejumlah saksi dan pelapor telah diperiksa. Video tak pantas itu disebar dan diperjualbelikan melalui situs online. LM sedianya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai terlapor pada hari Jumat, namun berhalangan hadir. Surat panggilan kedua dikirim pekan depan, namun jika kembali mangkir, selebgram LM terancam dijemput paksa. Kita lakukan pemeriksaan dari beberapa saksi ini, ya kita hanya mengarah kepada 2 tersangka dari video porno yang telah beredar, ya. Jadi ada 3 video yang telah beredar, ya, dengan 2 pelaku yang sama, ya, tempat yang berbeda. Video itu kita cek, memang masih beredar, itu berbayar ya. Siap. Itu berbayar, kemudian itulah yang kita jadikan objek dalam penyidikan di kasus yang dilaporkan dalam hal ini saudari LM. Video beredar yang memang sengaja dibuat, ya. Tapi untuk penyebarannya kita belum sampai ke website yang menyebarkan.